Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yulia, NPM 22411047 dari kelas Manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan membahas mengenai definisi, memahami pentingnya keselamatan dan juga kesehatan kerja dalam manajemen sumber daya manusia atau yang kita sebut dengan singkatan MSDM. Keselamatan dan juga kesehatan kerja dikatakan sebagai suatu pemikiran dan juga upaya untuk menjamin keutuhan dan juga kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Tenaga kerja pada khususnya manusia pada umumnya, hasil kerja dan juga budayanya dapat memahami pentingnya suatu keselamatan dan juga kesehatan dalam bekerja atau juga K3 dalam suatu manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah suatu kemampuan untuk dapat mengenali dan juga mengapresiasi urgensi dan implikasi keselamatan dan juga kesehatan seorang karyawan ataupun pegawai dalam sebuah konteks lingkungan kerja. Ini dapat mencangkup sebuah pemahaman ataupun resiko dan potensi bahaya yang terkait dengan pekerjaannya, serta juga tindakan yang harus diambil untuk dapat melindungi kesejahteraan karyawan ataupun pegawai. Ini juga dapat melibatkan pemahaman bahwa K3 adalah tanggung jawab bersama HRM, manajer, dan juga seluruh organisasinya. Studi kasus dalam materi ini yaitu contohnya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pabrik manufaktur yang memproduksi berbagai produk elektronik. Mereka, pegawai ataupun karyawannya, memiliki sekitar 500 karyawan yang difasilitasi produksi mereka. Beberapa tahun yang lalu perusahaan mengalami serangkaian insiden, yaitu kecelakaan kerja yang serius yang dapat menyebabkan cedera parah dan juga bahkan sampai kematian karyawan ataupun pegawainya. Dalam hal ini, manajemen perusahaan segera menyadari bahwa mereka perlu juga memahami pentingnya keselamatan serta juga kesehatan dalam bekerja untuk dapat menerapkannya secara efektif maupun efisien. Fungsi-fungsi dari memahami pentingnya keselamatan atau K3 ini dalam manajemen sumber daya manusia yaitu adalah pengintegrasian K3, yaitu pemahaman pentingnya K3 juga dapat membantu HRM untuk mengintegrasikan aspek K3 ke dalam sebuah aspek manajemen sumber daya manusia atau MSDM, juga termasuk rekrutmen, pelatihan, serta evaluasi kinerjanya. Lalu ada penyusunan kebijakan K3.
yaitu HRM, dapat membantu menyusun sebuah kebijakan K3 yang sesuai dan juga efektif tentunya, serta dapat memastikan bahwa karyawan dan pegawainya mampu memahami dan juga mematuhi sebuah kebijakan tersebut. Selanjutnya ada pelatihan dan juga kesadaran. HRM dapat merancang sebuah program ataupun sebuah pelatihan yang dapat meningkatkan sebuah kesadaran akan pentingnya K3 dan juga memberikan sebuah keterampilan serta memberikan pengetahuan yang diperlukan kepada karyawan ataupun pegawai perusahaan. Lalu ada manajemen resiko. Apa sih itu? Yaitu HRM dapat membantu mengidentifikasi resikonya dan bahayanya yang terkait dengan pekerjaan dan juga mengambil langkah-langkah untuk dapat mengurangi atau menanggulanginya, termasuk ke dalam penerapan praktik keselamatan K3 yang aman. Selanjutnya ada kepatuhan hukum. HRM juga harus memastikan perusahaan mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang terkait dengan keselamatan atau K3 dan juga memastikan bahwa inspeksi dan audit K3 dilakukan dengan baik dan juga benar. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai manfaat memahami pentingnya K3 dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM, yaitu bermanfaat untuk mengurangi cedera dan kematian dalam bekerja. Dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan K3 ini, perusahaan ataupun organisasi dapat mengurangi adanya resiko kecelakaan kerja yang nantinya akan mengakibatkan cedera, bahkan mengakibatkan kematian kepada karyawan ataupun pegawainya. Meningkatkan produktivitas. Pekerja yang merasa aman, sehat, juga cenderung lebih produktif. Mengapa? Karena mereka dapat fokus kepada pekerjaan dan bukan kepada resiko K3 itu sendiri. Lalu dapat menarik bakat terbaik. Perusahaan ataupun sebuah organisasi yang menerapkan praktik K3 yang baik dapat menarik bakat terbaik, karena pekerja juga berpotensial mencari sebuah tempat kerja yang aman dan juga mementingkan keselamatan dalam bekerja. Lalu ada mengurangi biaya. Pemahaman K3 juga dapat membantu mengurangi biaya terkait dengan adanya cedera kerja, penggantian karyawan, dan juga potensi adanya tuntutan hukum. Lalu juga dapat meningkatkan reputasi sebuah perusahaan ataupun organisasi nantinya. Perusahaan ataupun organisasi yang peduli akan terhadap K3 memiliki reputasi yang lebih baik sebagai tempat kerja yang peduli akan karyawan ataupun pegawainya serta masyarakat lingkungan sekitar keselamatan perusahaan. Menghormati hak karyawan juga dapat kita pahami dengan adanya pentingnya K3, yaitu berbentuk penghargaan dan juga penghormatan terhadap hak karyawan untuk dapat bekerja
dalam lingkungan yang aman dan juga sehat. Pentingnya ketiga dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM itu sendiri bukan hanya tentang kita mematuhi sebuah peraturan, tetapi juga tentang melindungi sumber daya yang paling berharga. Perusahaan ataupun karyawan inilah yang akan bertanggung jawab nantinya bersama-sama yang akan mendukung kesejahteraan individu dan juga kesuksesan sebuah perusahaan ataupun organisasinya. Yang terakhir dari presentasi saya adalah kesimpulan dalam memahami pentingnya keselamatan dan juga kesehatan kerja dalam manajemen sumber daya manusia ataupun MSDM itu sendiri. Dalam memahami pentingnya keselamatan dan juga kesehatan kerja atau K3 dalam manajemen sumber daya manusia ataupun HRM, Human Resource Management, beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan dan bisa kita ambil yaitu keselamatan dan juga kesehatan kerja adalah aspek yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Mengapa? Karena hal ini melibatkan perlindungan serta kesejahteraan seorang karyawan ataupun pegawai yang merupakan sumber daya yang paling berharga bagi perusahaan. Pentingnya K3 juga dapat mencangkup pengurangan resiko kecelakaan dan juga cedera bahkan kematian karyawan ataupun pegawai. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.